my life song, prove I'm alright song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini secara dadakan diajakin apa ya, adik aku yang bandel ini di samping bandel. Jadi kita lagi di perjalanan, jadi apa peralatannya seadanya karena dadakan. Jadi karena kita nggak mau apa ya di perjalanan ngobrol kosong doang, jadi daripada ngobrol kosong kita pengennya berfaedah kayak gitu. Jadi hari ini aku mau ngajak sharing seputaran banyak hal gitu ya sama si adik aku ini yang insya Allah cantik. yang cantik. Insya Allah cantik. Kayak gitu. Nah di samping aku ini ada siapa namanya Ibu? Audi. Nah namanya Audi. Panggilannya Odi. Ya panggilannya Odi. Nanti aku cantumin IG-nya. Siapa tahu ada yang berkenan. Maksudnya berkenan kalau mau ngajakin bisnis gitu. Amin. Loh. Kalau misalkan berkenan mengajak yang lain-lain gimana Bu? Ya dipertimbangin. Isi formulir daftar. Kayak gitu. Jadi hari ini kita mau ngebahas terkait apa nih Au? Apa ya? Lu mau bahas apa? Move on. Kalau gue sih lebih kepada ini sih, gue tuh ya lu kan beberapa kali lah ya, gue ketemu lu tuh dari zaman kita belum belajar NLP gitu kan ya, sampai dengan hari ini kita udah banyak belajar NLP, banyak belajar ilmu bisnis ya, walaupun belum jadi sultan juga. Udah kebanyakan ya kalau nggak jadi sultan, jadi istri sultan. Ya, jangan dibuat pusing. Iya betul. Nah jadi tuh gue mau ini nih, mau apa ya, kan kita emang sering banyak gitu ya ngobrol-ngobrol terkait apapun gitu, cuman tuh ya kalau misalkan ngulik lo secara apa ya, secara pribadinya lo melakukan apa untuk move on dari segala hal itu kan belum pernah kayak gitu kan. Nah gue mau nanya sih, kan ya apa ya, gue agak mengerti lo lah, lo tuh kan kadang kan emosinya naik turun tuh, hari ini semangat, besok bisa lagi sedih, melo kayak gitu. Orangnya dadakan ya? Sangat, karena lo insting kan, insting itu dadakan kayak gitu. Emosinya suka meledak-ledak naik tiba-tiba turun, tapi tiba-tiba nanti langsung baik lagi gitu. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba pojokan, mainan semua. Nah terus tuh gue mau nanya nih, kan gue sih kalau pribadi ketemu lo emang pas lo ini ya, apa namanya, maksudnya secara kita belajar bisnis pada saat itu ya, lo sebagai owner, gue sebagai owner juga pada saat itu. Nah kira-kira dari apa namanya perjalanan mengenal dunia bisnis, kita belajar ya kan pasti naik turun kan Au? Lu biasa aja Bu. Itu gue biasa aja kok ini. Nah kan naik turun tuh ya kita. Terus itu juga sampai macet terus. Iya. Terus sampai pada akhirnya tuh kita tuh ketemu yang namanya aduh nggak laku nih gitu ya, dibilang bangkrut juga enggak kayak gitu kan ya, tapi ada gitu di fase memang pas turun banget kayak gitu, sampai pada akhirnya kita harus milih tuh, aduh kayaknya gue harus move on nih, maksudnya move on untuk mencari keranjang rezeki yang lain kayak gitu kan ya, karena gue pun berpikir seperti itu, walaupun tipikal gue itu kadang tuh agak keras di prinsip gitu loh. Kerasnya tuh dalam artian ya kalau misalkan gue harus serius sama satu, ya udah gue pengennya satu gitu aja gitu sampai jadi sampai jadi belum kok udah kayak jodoh. Nah iya maksud gue seperti itu, dan di sini jadi pembelajaran untuk gue. Kalau sekarang tuh gue tuh lebih kepada ya kalau misalkan ada 4 keranjang rezeki yang bisa gue jalani, sekarang gue jalani kayak gitu. Nah hari ini yang pengen gue tanyakan ke lo tuh adalah dari proses lu kenal bisnis sampai pada akhirnya lo sekarang mengajar gitu kan ya, itu prosesnya gimana gitu, perjalanan apa yang membuat lo bisa memilih itu gitu, dan untuk apa lo memilih itu gitu. Kalau gue sih dulu belajar bisnis itu nggak sengaja juga ya, padahal nggak sengaja bisnis, nggak sengaja parah. Berarti kayak lu tuh mau coba-coba kayak gitu ya? Iya. Soalnya gue tuh sama sekali udah, kalau dulu dari kuliah
gue tuh udah nge-brand diri gue nggak bisa jualan gitu. Lu serius? Apa udah menggaris iya. ngasih judul ke diri lo kayaknya? Gue nggak bisa jualan. Dulu kuliah itu padahal mbak gue kan beda 3 tahun nih. Jadi pas gue kuliah dia udah kerja. Betul. Nah dia tuh sambil jualan, dagang pempek bawa ke kampus, dagang apa bawa ke kampus, jual pulsa, jual segala macam baju. Banyak Palu banget. gada lah ya. Gua kan istilahnya tinggal ngambil doang sih kalau dia jualan mikirnya ya. Kalau sekarang mikirnya gitu, apa yang ada bahan untuk dijual gue jual gitu. Dulu sama sekali nggak bisa gue pasang dulu BBM ya, BBM. Jadi pasang apa namanya kalau BBM tuh lupa gue, Snap kalau sekarang. Iya, kayak status gitu lah. Status BBM. Jadi gue pasang sekali, abis itu gue malu gitu, malu. Terus gue ngerasa apa sih gue jualan kayak gini gitu kan, gue jualan nawarin apa sih kata gue. Kayak mental block gitu ya. Iya, udahlah gue udah fix nggak bisa gue jualan kata gue gitu. Makanya gue lebih banyak ke pengabdian akhirnya. Jadi memang Pengabdian lo organisasi gitu. Iya, kuliah gitu gue ngambil selalu di bagian humas atau pengabdian masyarakat kayak gitu. Jadi gue memang orangnya suka berbaur dengan masyarakat, terus ngelakuin bakti sosial dan segala macam gitu. Sosial banget. Terus itu pas gua jemplung lah ya, enggak sih, gua becek-becekan dulu lah ya di bisnis gitu. Baru kaki gua nih baru masuk gitu kan. Itu tuh kayak apa sih yang harus gua lakuin? Bener-bener nggak ngerti lah gua. Dan ketemunya itu kalau orang bisnis kan kadang bisnis tuh mulai dari jualan ya mungkin ya. Jualan terus itu mulai ketemu sistem segala macam. Lah gua udah nge-brand diri gua nggak bisa jualan, gua ketemunya sama trainer pembisnis. Pening kan pala gua. Pening nih kata gua. Waduh, nih orang langsung ngajarin gua yang kayaknya ibarat kata hard gitu ya. Kayaknya gua aja ngejual satu aja tuh nggak bisa gitu loh. Ini harus disuruh ngejual. Bukan harus menjual sih, maksudnya ini udah dicekokin ilmu yang lapangannya aja tuh gue belum pernah nyicip gitu loh. Lapangannya belum pernah nyicip. Kayak cicip aja main bola lu sana. Terus ya udah kan akhirnya gue jalan-jalanin. Terus gue jadi setiap ada orang sharing ke, jadi mentor lah ya, mentor bisnis gue. Setiap ada yang sharing, gue tuh selalu ngambil apa yang bisa gue lakuin dari sharingnya mereka kayak gitu loh, apa yang pas buat gue gitu. Nah akhirnya ya udah belajar NLP juga, belajar hipnoterapi juga gitu. Jadi semua, dan alhamdulillah sih ya, semua yang dipelajari itu mendukung bisnis gue, karena ternyata bisnis itu yang pertama kali harus ada itu bukan uang sebenarnya, tapi mental. Asik. Gitu. Betul. Jadi makin kesini tuh gue makin entah kenapa semakin banyak kegagalan cara yang belum tepat yang gue lakukan. Itu gue bukan semakin down, tapi semakin semangat untuk nyari hal-hal lain untuk memperbaiki itu gitu. Kayak misalnya nih, kalau cara gue kurang tepat, cara A nih kurang tepat, gue langsung mikir apa yang bisa gue lakuin, apa yang salah dari yang gue pakai sekarang kayak gitu. Terus gue flashback lagi, apa kalau gue mentok bener-bener ngerasa aduh kayaknya ini beneran bukan ini deh caranya, gue gak langsung ganti cara lain gitu, bukan memaksakan ini tuh harus bener gitu, enggak, tapi jadi langsung move gitu. Jadi kayak kita fokus ke solusi aja, jangan fokus ke masalah kayak gitu kan ya. Karena kebanyakan dari kita itu kalau misalkan untuk pemula lah ya, untuk pemula, bisnis pemula gitu, biasanya tuh kalau misalkan apa namanya nggak laku nih, ya udah apa jadi cuma stuck di situ doang kayak gitu. Nah harusnya jangan seperti itu. Gue pun seperti lu, misalkan nggak laku ya gue harus memikirkan apa biar jualan gue laku. Gue lakuin promo tah, gue lakuin endorse kemana-mana tah, sampai pada akhirnya gue sok-sok jadi seleb gitu. Kayak gitu kan ya. Tapi maksud gue jadi bisnis itu pertama kita tuh memang harus mengumpulkan mental. Jadi kalau misalkan mental kita memang udah ada kayak gitu, mau apapun yang terjadi pada kita, kitanya jadi strong kayak gitu. Dan yang harus kita lakukan itu adalah persisten, gimana caranya kita bisa bertahan, ya nggak sih? Nah itu karena yang gue pelajari pada saat gue berbisnis kayak gitu kan ya, belajar bisnis, siapa yang bisa bertahan dia yang menang gitu. Walaupun kadang banyak tuh orang berpikiran bahwasannya yang pintar yang menang kayak gitu kan, yang kerja keras yang menang, tapi sejatinya sebenarnya yang bertahan sebenarnya yang bisa menang kayak gitu. Betul. Kayak, dan gue tuh
sebenarnya bisnis dari pertama kali gue ketemu bisnis ini sampai sekarang tuh gue nggak pernah yang mencoba bisnis lain, mencoba nyelam diving ke bisnis lain tuh nggak pernah. Kenapa alasannya? Karena gue mikir gini, di bisnis ini tuh udah so perfect banget tuh, impian gue juga udah di sini banget. Kayak ini tuh pesawatnya gue gitu, ini tuh apa roketnya gue untuk meraih cita-cita gue, impian gue. Maksudnya gitu. Karena secara pembelajaran ada, secara teknis ada gitu ya. Ternyata orang bisnis itu kalau nggak ada ilmu juga nggak bisa. Iya betul. Kalau lu bisnis cuma jualan doang, lu nggak belajar tentang hal-hal lain, nggak ngembangin diri lu, soft skill lu, ya udah lu gitu-gitu aja, lu cuma jadi pedagang. Iya betul. Intinya kayak gitu, lu cuma jadi pedagang, lu cuma tahu ini bagus, ini harganya segini, udah kelar. Iya. Intinya kita harus bisa membedakan antara berjualan dan berbisnis. Itu tentu sangat berbeda kayak gitu. Kalau misalkan kita berjualan kita cuma ujungnya ke income ya, ke keuntungan profit doang. Cuman kalau kita berbisnis kita harus memikirkan nih, pokoknya standar perusahaan ya. Kalau berbisnis itu kita harus pikirkan sistemnya, kita harus pikirkan gimana bahan bakunya, produksinya, terus itu penjualannya kayak gitu. Ya begitulah ya dunia bisnis. Tapi kalau gue ini sih lebih ke bisnisnya yang buat gue makin mantap itu karena mungkin karena jiwa sosial juga ya. Dari bisnis ini gue bisa bantu banyak orang dan dari bisnis itu gue bisa ketemu banyak orang juga gitu. Terus kalau misalnya nih gue mentok nih ya di bisnis ini, gue bener-bener apalagi yang harus gue lakukan untuk majuin bisnis gue gitu. Kadang kalau dulu pertama kali gue kan rasa kayak gitu tuh berulang ya kadang ya, manusiawi gitu kan. Ketika ada cara yang salah tuh apalagi sih gitu kan. Nah dulu pertama kalau gue belum belajar NLP itu gue kayak langsung udahlah pokoknya gue kerja yang lain aja, gue nggak mau jadi pembisnis, susah cuy gitu. Udah ada melabeli kata susah gitu kan. Susah. Itu masuk ke dalam pikiran loh. Iya dulu tuh sebelum belajar NLP tuh kayak gitu, susah, udah mentok nih, susah pokoknya gue jualan, nggak mau gue bisnis, gue mau cari yang bener-bener yang real lah, kerja gitu. ada duitnya kayak gitu kan. Betul. Tapi sekarang makin gue banyak belajar, makin gue banyak baca juga, terus dinasehatin mentor bisnis gue juga, kayak yang ya lu mau pindah kemana aja, kalau lu nya gini-gini aja ya lu bakal kayak gini terus. Betul. Gitu. Mentok satu pindah langsung ganti gitu. Bukan beda halnya kalau ini cara gue salah nih gitu. Nah ada hal lain yang bisa gue lakukan apa yang itu mungkin beda dengan bisnis yang kita lakukan, tapi itu akan mendukung nantinya gitu. Jadi fleksibel, kita dapat hal yang berbeda, kita jadi nggak bosen, tapi sebenarnya hal yang kita lakukan itu tuh ngedukung bisnis kita gitu loh. Jadi gitu. Nah tapi kalau misalkan untuk sekarang tuh ya, gue mau nanya ke lu, dari bisnis yang lalu masih kan ya dijalani ya sekarang. Nah terus sekarang udah mencoba untuk merambah ke yang lain belum? Apa tuh? Misalkan contoh kalau misalkan di Robert Kiyosaki itu kan ada kuadran kiri, kuadran kanan gitu kan ya. Kuadran kanannya tuh kita berbisnis. Iya benar nggak sih, kalau salah mohon maaf ya. Kuadran kirinya tuh kalau nggak salah tuh kita sebagai pekerja kayak gitu kan ya. Nah sekarang tuh lu sedang melakoni yang sebelah mana atau dua-duanya lu lakoni gitu. Kalau gue sekarang sih jujur gue mencoba untuk bisa melakoni dua kuadran itu gitu. Nah kalau lu seperti apa gitu? Ataukah lu menambah investasi lu untuk ke bisnis lainnya, atau lu mencoba untuk bekerja sembari berbisnis gitu? Karena itu kalau menurut buku yang gue baca itu nggak salah, karena kita menambah income kita kayak gitu. Kalau gue sekarang kerja sih ya, gue sekarang kerja. Kalau gue ngajar, gue juga tes CPNS, tinggal nunggu tes kedua. Ya kita doakan semoga lulus. Terus itu gue sekarang ngajar, jadi ada saudara gue yang nawarin gue ngajar, dan itu nggak terikat gitu. Jadi sometimes kalau gue keterima CPNS atau gue ada kerjaan lain, atau buruknya gue nggak betah di kerjaan yang sekarang, gue bisa ya udah lu tinggal pergi aja gitu, tinggal izin keluar. Nah
Dan ternyata apa ya, dulu tuh gue punya impian untuk ngebangun pendidikan Indonesia, tapi gue nggak mau jadi guru. Kenapa? Nah, gue bingung. Kebanyakan teman gue itu kuliah di pendidikan. Tapi ketika dia lulus, nggak ada yang nggak mau jadi guru malahan. Kenapa sih kira-kira? Banyak yang nggak mau jadi guru. Iya, banyak yang nggak mau jadi guru. Malahan mereka tuh pengennya kayak misalkan kalau kerja tuh pengennya di kantor atau di apa. Pokoknya tidak mengajar. Kenapa? Kalau dari ini opini gue sih ya, opini gue ya. Gue nggak riset pasar juga ini, nggak gue lakuin, cuma opini gue aja. Apa ya? Jadi guru itu pertama tantangannya luar biasa ternyata. Betul. Tapi sering nggak dihargai sama orang. Kok gitu? Ya, Nggak dihargai? ya lu bayangin, anak salah yang disalahin siapa? Gurunya. Padahal kan pendidikan pertama di mana? Madrasahnya ya orang tua. Keluarga. Ya kan? Terus tapi ya karena sekolah itulah yang dari pagi nyampe siang gitu ya, itu ketemunya guru yang disalahin kalau misalnya mereka ada something apa gitu. Sering kan kasus-kasus yang terus banyak juga guru-guru yang, maaf ini ya para guru-guru, gue juga guru sekarang ya, yang ternyata menurut gue, oh ternyata kalian jadi guru itu bukan dasar dari hati, tapi dari hasil yang akan kalian dapatkan. PT lah ya. Jadi kayak ya udah, ngapain gue fokus ngajarin anak orang pintar-pintar, duitnya aja kagak ada, duit juga nggak ada. Jadi kebanyakannya begitu. Nggak ada, apalagi honor. Jadi kalau ngomongin masalah duit, guru honor nggak ada duitnya. Ada duitnya, ada nilai duitnya, cuma nggak mencukupi untuk kebutuhan lu, apalagi kalau lu udah bekerja, udah berkeluarga, harus berkeluarga. Nah, kalau kita tuh melakukan sesuatu hal gitu, pengen jadi apa, nah jadi apanya itu kalau bisa itu dibarengi dengan kayak niat tulus untuk ngebantu orang gitu, untuk mengabdi. Ya memang banyak orang di luar sana yang tujuan utamanya tuh pasti gue kerja, gue mau dapat uang, kayak gitu kan, gue mau dapat imbalannya apa gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi itu nggak bakal bertahan lama gitu loh. Karena gue pikir ya uang itu bisa dicari di mana aja gitu loh. Dan dari jalan mana aja kayak gitu. Iya benar. Kayak minta sama Allah aja tuh udah tinggal dikasih sama Allah. Kak harus lo jadi guru atau lo kerja yang sekarang ini enggak. Karena jadi gini ya, apa kalau kesimpulan yang gue tangkap ya, berarti kita tuh kayak ya work is pride gitu gak sih, kayak kerja untuk ibadah gitu gak sih? Ya. Nah kalau uang itu ya efek lah ya. Ya. Nah uang itu efek kayak gitu. Karena kalau misalkan kita asli deh, mau dalam bisnis mau dalam bekerja, kalau misalkan yang kita kejar itu cuman finansial, uang, capek kayak gitu. Terus udah capek nanti malah banyak sambatnya, malahan itu nggak jadi apa-apa kayak gitu. Cuman kalau misalkan memang kita kayak punya tujuan jelas, visi jelas, kita mau ngapain di sini, di suatu perusahaan, misalkan kita mau ngembangin perusahaannya lebih baik, yakin deh nanti Allah itu bakal kasih apa namanya banyaknya rezeki itu entah dari mana gitu, walaupun nggak di sana gitu. Karena setiap kebaikan itu pasti akan melahirkan sebuah kebaikan lagi, teman-teman. Benar. Jadi kalau nih gue curhat dari yang pengalaman gue ngajar ini aja ya. Kalau lu tidak memperkaya diri lu dengan ilmu, meskipun lu udah jadi guru, udah jadi headmaster gitu, udah di dinas pun, udah di mana, tapi lu tidak memperkaya diri memperkaya diri dengan ilmu, ya lu akan kayak gitu segitu aja gitu aja. Yakin sama gue segitu aja. Tapi ketika lu memperkaya diri dengan ilmu, lu mau mulai dari tangga terendah pun, lu akan dipakai orang nyampe tangga tertinggi. Iya, kayak orang, misalnya nih kita mulai dari tangga terendah nih, katakanlah kayak gue nih honor gitu ya. Kalau lu punya ilmu, lu punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan untuk beradaptasi gitu ya. Ya orang tinggi di sana gitu ya, yang ketemu lu gitu, ya kan pakai lu kayak gitu. Jadi bener deh, uang itu penting, memang penting. Gue aja kalau nggak ada duit pusing. Cuma bukan itu tujuan kita gitu loh, bukan itu tujuan hidup kita sebenarnya, itu bukan itu. Betul. Karena lu ke pasar aja tuh, jualan apa dapat kalau lu duit? Betul. Gitu.
Berarti sama seperti ibarat kata kayak berlian ya, ya. Berlian itu mau dia ditumpukan lumpur pun kalau misalkan dia emang udah berlian ya dia tetap mahal, ya nggak sih? Iya. Gitu juga kalau kita punya ilmu, mau kita di mana tuh pasti kepake kayak gitu. Berarti kita harus semangat belajar, teman-teman. Kita itu kalau kata guru aku ya, salah satu guru aku, jadilah terus untuk hijau kayak gitu. Jangan terlalu cepat ingin matang, karena kalau misalkan kita udah ngerasa matang kita busuk nanti gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasanya oh hijau nih, kita selalu semangat tuh untuk belajar, untuk menerima masukan-masukan kayak gitu kan ya. Karena apa ya, kita memang harus terus bisa mengosongkan gelas kayak gitu. Terus kayak kalau dan dari yang pengalaman gue juga di lingkungan gue yang sekarang, jadi padi deh, semakin berisi semakin menunduk, karena lu semakin berisi semakin meninggi, ya udah lu bakal, kalau menurut gue sih bakal nyakitin banyak orang gitu. Jadi kita galak banget ini. Jadi kita bahaya om kamu kayak gitu. Untung ini nggak menyebutkan lain-lain loh. Jadi ibarat kata kita itu tetap aja rendah hati dalam segala hal. Jangan rendah diri tapi ya gitu. Tetap rendah hati kayak gitu. Nah terus nih terakhir karena ini udah mau di sesi-sesi akhir kayak gitu, gue mau minta dong apa namanya kayak tips and tricks gitu. Minta jodoh. Jodoh mah udah ada. Nah maksudnya udah ada di Lauhul Mahfuz, kan udah disiapin. Kalau ini aneh sih. Gue kira yang nelpon. Nelpon yang mana sebenarnya? Nah udah tuh. Lu nih jadi buat ambigu di sini, gak ada yang nelpon ya teman-teman. Nah serius. Nah terus tuh gue mau nanya apa, tolong dong kasih nih untuk yang nonton apa di channel gue nanti itu ya, tips and tricks bagaimana sebagai pembisnis pemula, sebagai orang yang misalkan baru mau bekerja kayak gitu, biar kita tuh bisa penuh antusias, kita nggak stuck dalam segala hal. Kira-kira tuh kita harus ngapain pertama? Kalau misalkan ada hal teknis yang harus dilakukan, apa hal teknis yang harus dilakukan gitu? Apa ya? Kalau gue yang gue lakukan ya untuk antusias, pertama meskipun tadinya nggak niatan lu mau di mana, tapi ternyata Allah jodohin lu ada di tempat itu gitu ya. Tanya ke diri lu di situ mau ngapain? Tujuan lu di situ mau jadi apa? Mau dikenal sebagai siapa? Mau dikenal orang yang seperti apa? Benar. Kayak gitu. Nah, ketika lu sudah menentukan pengen jadi apa dan siapa di situ, baru lu nentuin sikap. Lu harus gimana ke orang, lu harus belajar apa yang mau lu kasih ke di situ gitu. Jadi manusia bervalue ya. Iya, kalau gue itu. Dan gue jadi menemukan peka sama lingkungan. Ketika kita peka sama lingkungan, kita akan banyak menemukan hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Meskipun itu bukan tujuan kita atau bukan tugas kita, karena kan ya kan namanya orang kerja gitu ya, pasti punya tugas tupoksinya masing-masing kan. Tapi kalau kita peka sama lingkungan, banyak banget hal yang bisa kita lakukan buat bantu orang. Dan itu buat kita belajar hal-hal baru yang menurut kita wah ternyata kerjaannya kayak gini ya, luar biasa. Kalau kita udah kayak gitu, nggak ada lagi deh yang namanya orang merendahkan status atau pekerjaan orang lain. Benar, gue ngerasain itu sih, benar, gue ngerasain itu, benar. Karena ya kayak gue bilang tadi, guru loh direndahin, tapi ketika gue dijodohin Allah di sini, gue ternyata astagfirullah, ternyata nggak mudah cuy jadi guru itu. Jadi kita jangan ngejudge dulu pekerjaan orang, misalkan pekerjaan dia gini nih. Iya, guru ngasih tugas doang di kelas ini. Ya itu oknum ya, itu oknum. Tapi bener deh kalau kalian peka sama lingkungan, mulai tahu, aduh kalau semua orang kayak gitu nggak bakal ada deh yang ngerendahin orang lain, pekerjaan orang lain sekecil apapun kerjaan. Gitu. Nah gitu guys, jadi obrolan kita hari ini ya tadi tuh judulnya emang terkait move on, tapi lagi-lagi isinya tuh ya terkait gimana caranya ya sebenarnya, gimana caranya move on dari ini sih ya Mbak Ayu, kayak move on dari
ya meskipun kita ada tujuan hidup yang lain, move on dari cara yang Lama kurang ya, tepat, kurang kayak tepat gitu. untuk Tapi tetap cari. aja tujuannya tuh satu, tujuan satu, tapi kan jalannya banyak. Gitu. Nah gitu, jadi untuk yang nonton, kalau misalkan kalian lagi di kondisi misalkan ada nih di titik aduh gue bingung nih apa nih gitu ya, semoga tadi sharing aku sama Audi bisa bermanfaat untuk kalian. Nah setiap setiap kehidupan itu tentunya itu pasti bakal banyak pilihan, banyak juga resiko. Nah karena setiap pilihan yang diambil itu tentunya ada resiko, cuman baik buruknya resiko itu tergantung kita gitu. Nah tergantung kita yang menjadi ibarat kata pemain dalam kehidupan ini kayak gitu. Nah jadi kalian mulai sekarang ya udah harus tanemin hal-hal yang mungkin ya memang baik untuk kedepannya kayak gitu, karena apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai gitu. Terima kasih sudah nonton channel YouTube aku. Apa channel YouTube lu? Ya Allah, masa lu nggak tahu? Ya Allah, parah. Terima kasih udah nonton channel YouTube aku di Diary Ayu, dan nanti bisa subscribe, like and comment. Dan di samping aku ini ada namanya tadi Audi, dan IG-nya nanti aku cantumin Auto Audi. Follow. Dan kalau butuh guru private, dia adalah guru private terbaik ya. Pokoknya anak-anak lu ya jadi berkualitas loh. Tuh jadi berkualitas, calon ibu yang baik lah insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sekian dulu sharing di Diary Sharing Ayu kali ini. Tunggu Diary Sharing Ayu selanjutnya karena kita mau lanjut jalan lagi. Assalamualaikum teman-teman semua. Dadah. Things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I will scream them loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Started right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care